Halo semuanya, selamat datang lagi di video kita kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menambahkan elemen ke dalam circular linked list dan juga Adobe linked list di awal maupun di akhir. Tidak hanya itu juga, kita akan menjelaskan setiap bagian dari kodenya agar kalian bisa lebih memahami bagaimana struktur data ini bekerja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Oke, sebelum kita mulai, apa sih circular linked list itu? Circular linked list adalah linked list di mana node terakhir selalu menunjuk kembali ke node pertama. Ini membuat daftar menjadi melingkar tanpa akhir nol. Misalnya kalau di kehidupan nyata implementasinya yaitu giliran pemain Uno misalnya. Nah, bisa langsung dilihat di sini kita mendefinisikan sebuah struct bernama node. Struct ini memiliki dua bagian, data yang menyimpan nilai dan next, yaitu pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Oke, di sini ini adalah kita membuat node baru dengan data value, tetapi belum memiliki koneksi ke node lainnya. Nah, jika linked list-nya masih kosong, maka node pertama akan menunjuk ke dirinya sendiri karena ini adalah circular linked list yang tadi saya bilang. Kita mencari node terakhir dengan cara menelusuri list sampai menemukan menemukan node yang menunjuk ke head. Setelah mendapatkan node terakhir, barulah kita menghubungkan node baru ke head, lalu update head tersebut agar menunjuk ke node baru. Nah, kita di sini menggunakan perulangan dual ya, agar minimal satu node bisa ditampilkan. Nah, kita terus mencetak nilai sampai akhirnya kembali ke head. Oke, jadi dari keseluruhan kode ini dapat disimpulkan fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa elemen yang baru ditambahkan selalu menjadi head. Sementara node terakhir tetap menunjuk ke head, menjaga agar strukturnya itu tetap sirkular atau berputar. Nah, karena ini sudah, selanjutnya kita akan menambahkan elemen di akhir circular linked list. Node terakhir tetap harus menunjuk kembali ke head. Oh ya, ini sebelumnya jika programnya di running ya. Nah, bisa dilihat, jadi value-nya naik, dan ketika sudah mencapai akhir, maka ia akan kembali ke awal, alias ke 10, ke node pertama. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Oke, kawan-kawan, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke materi Adobe linked list, di mana kita akan memasukkan fungsi untuk menghapus node terakhir. Sebelumnya apa sih itu Adobe linked list? Tadi kan kita membahas circular linked list, di mana linked list tersebut akan berputar-putar jika sudah sampai di akhir, maka dia akan kembali ke awal. Nah, kalau Adobe linked list ini adalah struktur data di mana setiap node memiliki dua pointer, yaitu pointer yang mengarah ke node selanjutnya dan juga yang mengarah ke node sebelumnya. Ini memungkinkan node untuk kita dapat menelusuri list dari depan maupun dari belakang, jadi bisa maju atau bisa mundur. Nah, gimana sih caranya menghapus node terakhir? Saat kita menghapus node terakhir dalam Adobe linked list, kita biasanya harus memastikan beberapa hal. Yang pertama, jika listnya kosong,
maka tampilkan pesan bahwa tidak ada node yang bisa dihapus. Nah, untuk yang kedua, misalnya ada satu node, kita hapus node tersebut dan set head ke 0. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada jika ada lebih dari satu node, maka kita cari node terakhir. Putuskan hubungan dengan node sebelumnya, lalu hapus dari memori. Oke? Nah, di dalam kode ini kita memiliki struktur data yang berisi 3 bagian. Yang pertama adalah data sebagai nilai. Yang kedua, node next sebagai pointer ke node berikutnya. Dan yang ini sebagai pointer ke node sebelumnya. Oke. Ini adalah fungsi delete ya, untuk menghapus node di akhir tadi. Nah, fungsi ini bertugas menghapus node terakhir dalam Adobe English. Kita mulai dengan memastikan apakah head bernilai 0, yang berarti list masih bisa kosong. Jika iya, kita cukup menampilkan pesan bahwa link list masih kosong. Nah, lalu jika kita punya at least satu node di dalam list, maka kita cukup menghapusnya dan mengatur headnya kembali menjadi no. Nah, selanjutnya jika kita memiliki lebih dari satu node, otomatis kita akan harus menelusuri list sampai menemukan node terakhir. Setelah menemukannya, kita ubah pointer tersebut dari node sebelumnya agar menjadi 0, sehingga node terakhir terlepas dari list dan bisa dihapus dengan delete 10. Itu ini. Oke, setelah itu kita juga memiliki fungsi display forward. Memiliki display forward yang menampilkan isi dari Adobe List dari depan ke belakang. Terakhir, di fungsi main, kita mulai dengan head yang bernilai 0. Setelah itu, baru kita akan memanggil display forward untuk melihat isi sebelum penghapusan. Lalu jika kita jalankan delete untuk menghapus node terakhir, dan sekali lagi menampilkan list setelah penghapusan. Jadi kesimpulannya, kalau kita pakai fungsi ini, kita bisa menghapus node terakhir dari Adobe List dengan aman dan efisien. Nih, untuk programnya jika dirunning, bisa dilihat ya, ini sebelum penghapusan masih kosong, maka link listnya dia akan menyatakan bahwa tidak ada yang bisa dihapus. Oke, tadi kita membahas tentang Adobe List, di mana kita menambahkan fungsi untuk menghapus node terakhir. Selanjutnya kita akan masih di Adobe List juga, tetapi menambahkan fungsi untuk membalik urutan Adobe List-nya. Oke, sama seperti tadi, pertama-tama kita akan nodenya punya 3 bagian. Yang pertama int data untuk nilainya, node next dan pref kita gunakan untuk menyambungkan ke node berikutnya dan juga sebelumnya. Oke. Selanjutnya di sini ada fungsi insert n, di mana kita pakai untuk menyimpan node baru di akhir list. Ini penting ya, karena jika ingin membalik urutan listnya, kita butuh
Oke, selanjutnya di sini ada fungsi insert n yang kita pakai untuk menambahkan node baru di akhir list ya. Ini penting karena sebelum membalik kita butuh beberapa data dulu dalam list. Kalau nggak bisa dibalik dong. Nah, ini kodenya bisa kalian lihat. Nah, sekarang untuk bagian utamanya, yaitu fungsi untuk membalik double linknya. Oke ya, sekarang saya jelaskan. Yang pertama, cek apakah list tersebut kosong atau hanya ada satu node. Kalau iya, langsung keluar dari fungsi karena tidak perlu dibalik. Nah, jadi titik awalnya itu dimulai dari head, simpan node sebelumnya ke variable temporary atau variable sementara. Tukar posisi pref dan next pada node saat ini, lalu geser ke node berikutnya dengan current sama dengan current pref, karena sekarang arah sudah berbalik. Setelah itu temp pref yang tadi yang sudah dibalik akan menjadi head yang baru. Nah, setelah loopnya selesai, temp pref akan menunjuk ke node terakhir sebelum dibalik. Jadi kita set itu sebagai head baru. Terakhir kita punya fungsi display forward, di mana fungsi ini berfungsi untuk menampilkan list dari depan ke belakang. Nah, untuk di dalam mainnya sendiri kita jalankan semuanya. Jadi sebelum dibalik listnya misalnya 10, 20, 30, dan 40. Nah, setelah kita panggil reverse listnya, maka tampilannya akan seperti ini, dimana 40 yang mana tadi adalah node terakhir akan menjadi dibalik lalu menjadi head. Nah, itu dia untuk implementasi reverse pada double linked list dengan algoritma. Jadi kita bisa membalik susunan data dengan efisien tanpa perlu membuat list yang baru. Oke, itu dia materi kita mengenai fungsi reverse pada double linked list. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu linked list yang interaktif menggunakan materi-materi sebelumnya, yaitu menambahkan node di awal dan di akhir, menghapus node di awal dan di akhir, mencari elemen dalam list, terus lalu menghitung dan membalik. Oke. Kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Insert di awal, insert di akhir, delete di awal, delete di akhir, cari elemen, hitung jumlah node, reverse linked list, tampilkan linked list, dan keluar. Oke, langsung saja. Yang pertama, sebelumnya kita membuat menu linked list ini menggunakan double linked list ya.
yaitu struktur data yang tadi saya sudah jelaskan bisa memiliki 2 pointer, bisa maju, bisa juga ke belakang. Oke. Untuk fungsi-fungsinya atau fitur-fiturnya kita bisa lihat di sini ada fungsi untuk menambahkan node di awal, fungsi untuk menambahkan node di akhir seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, fungsi untuk menghapus node pertama, fungsi untuk menghapus node terakhir. Ini kita fungsi untuk mencari elemen, fungsi untuk menghitung jumlah node yang ada. Lalu ini fungsi untuk membalik reverse tadi. Ini juga fungsi untuk menampilkan isi linked list yang ada. Nah, ini untuk mainnya ya. Sampai ke bawah, sampai 9. Nih, untuk tampilannya seperti ini. Oke. Jadi, untuk fitur insert di awal ini seperti namanya, jadi kita bisa masukkan nilai di awal, misalnya 10. Kita lihat 10 dan 0. Misalnya kita insert di awal lagi 20, maka hasilnya 20 dan 10 karena ini di insert di awal. Dan misalnya insertnya kita di akhir, kita kasih 30. Lihat, dan hasilnya 20, 10, 30. Nah, setelah itu kita ada juga fitur delete. Delete ini seperti namanya delete di awal, berarti yang awal alias 20 akan terhapus. Nah, ya, betul. Selanjutnya 4, delete yang akhir. Misalnya kita insert dulu 20, terus 50, terus 55, terus 23 kita tampilkan. Terus kita pengen cari elemennya, bisa kita pilih menu nomor 5, lalu kita masukkan nilainya, misalnya kita ambil yang 20, maka ia akan menampilkan bahwa elemen yang dicari 20 itu ada dan dia berada di posisi ke-4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya juga ada fungsi untuk menghitung jumlah nodenya. Kan kalau kita hitung sendiri 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Misalnya kita ada banyak, kan nggak mungkin kita hitung satu-satu. Jadi kita buat fungsi ini. Misalnya hitung jumlah elemen, jumlah node. Nah, maka tertampillah bahwa jumlah node dalam list tersebut ada 5. Misalnya dipakai di program-program besar, misalnya ada 1000. Nah, misalnya kita ingin mereverse link ini, kita pakai fungsi dari reverse link seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, dilihat bahwa link list telah dibalik. Kita buktikan apakah beneran terbalik. Oke, kita lihat 23, 55, 50, 20, 10. 10, 20, 50, 55, dan 23. Berarti betul ya, mereka sudah dibalik. Nah, untuk yang 9 ini keluar. Nah, kita jelaskan ulang ya secara ringkas. Fungsi insert node di awal, di front, data baru ditambahkan. Nah, jika listnya kosong, node pertama akan menjadi head, otomatis itu. Untuk kedua, yaitu insert node di akhir,
data baru ditambahkan di bagian list seperti yang kita lihat tadi. Jika kosong, node pertama akan jadi head. Jika sudah ada, kita cari node terakhir lalu sambungkan dengan node baru seperti tadi ya. Nah, ini untuk menghapus node pertama. Jika listnya kosong, tampilkan pesan bahwa tidak ada data. Kita tes dulu. Misalnya kita lihat tampilkan list null, kita delete, double list kosong. Nah, ini sama seperti tadi, hanya saja ini fungsinya kita mencari dulu bagian node terakhir lalu memutus hubungannya dan dihapus. Nah, untuk cari elemen ini, pengguna kita memasukkan elemen yang nilai yang ingin dicari. Nah, di sini programnya akan menelusuri setiap list yang ada satu persatu. Jika ditemukan, tampilkan bahwa pesan data ada. Sedangkan jika tidak, akan menampilkan bahwa data atau elemen tidak ditemukan. Kita lihat lagi. Misalnya, ini kosong ya. Terus kita cari elemen. Misalnya 10. Elemen 10 tidak ditemukan. Nah, ini untuk fungsi menghitung jumlah node. Seperti namanya, fungsinya cuma ngitung node dengan cara melewati semua elemen dari head sampai akhir. Nah, hasilnya dihitung dan ditampilkan. Untuk fungsi membalik ini, jadi programnya itu akan membalik urutan data dalam linked list. Caranya dengan menukar pointer next dan pref untuk setiap node, lalu memperbarui head-nya. Jadi dari yang head-nya 10, terus untuk yang akhirnya itu misalnya 100, dibalik jadi 100 inilah yang jadi head, sedangkan yang 10 menjadi yang terakhir. Ini fungsi display untuk menampilkan isi linked list-nya seperti tadi. Dan ini untuk program utamanya, mainnya. Di sini kita membuat menu menggunakan switch case. Oke, jadi itulah penjelasan mengenai program linked list dari circular, doubly, sampai kita membuat menu yang interaktif. Dengan program ini, pengguna bisa mengelola linked list dengan lebih mudah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.